Jadi kalau kemarin kita sudah bahas tentang bilangan secara umum, hari ini kita akan bahas seperti halnya kemarin kita membahas tentang operasi bilangan, yang akan kita bahas itu adalah bilangan real. Nah, bilangan real itu mencakup semua bilangan sebenarnya, yang rasional, irasional, kemudian desimal, bulat, dan sebagainya, desimal dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang bentuk pangkat dan bentuk akar. Jadi sebenarnya kita akan uh, sebenarnya akan menggunakan walaupun tidak secara langsung bentuk pangkat itu pada aplikasi-aplikasi atau pada kegunaan dari matematika agribisnis ini atau lebih ke matematika ekonomi sebenarnya pada matematika matematika agribisnis ini. Oke, jadi untuk hari ini yang pertama kita akan bahas tentang bentuk pangkat terlebih dahulu. Tahu ya bentuk pangkat ya? Oke, pokoknya langsung bentuk pangkat tuh ya. Nah, yang pertama definisinya. Jadi definisi pertama pangkatnya itu apa namanya macam-macam. Jadi misalkan dua pangkat tiga atau dua pangkat X. Jadi pangkatnya itu yang dimaksud adalah yang di atas ini. Atau biasa disebut dengan bentuk eksponensial. Eksponen atau eksponensial. Jadi nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan secara khusus kita akan bahas tentang bentuk eksponensial ini yang apa namanya pengaplikasiannya begitu. Nah, secara definisi di sini fungsionalis pangkat salah satunya adalah untuk menyederhanakan penulisan atau meringkas penulisan. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti ini 10 juta, 10 juta. Kalau kalau uang 10 juta, angka tulisnya 10 juta gitu ya. Nah, tetapi kalau dalam matematika penulisan yang banyak itu bisa disederhanakan dalam bentuk pangkat. Jadi di sini ada nolnya ada berapa? Satu, 2, 3, 4 sampai 7. Berarti 10 pangkat 7. Artinya kalau 10 pangkat 7 itu 10 kali 10 kali 10 dan seterusnya sampai 7 kali begitu. Karena secara sederhana kalau 10 kali 10 ya tinggal nambahkan 0. 2 kali 10 ya 2 ditambahkan 0 begitu 20 dan seterusnya. Ya, paling sederhana contohnya seperti ini. Kalau 2 pangkat 10 misalnya melimpah 2 2 2 sampai 10 kali ya. Tapi perkaliannya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali. Berapa hasilnya? Ya dihitung nanti berapa jumlahnya begitu. Kemudian notasi pangkat dapat menghemat tempat di sini istilahnya atau ini digunakan dalam bentuk perumusan atau penyederhanaan perhitungan. Jadi memang terutama nanti pada perhitungan yang eh, perhitungan yang rumus-rumus tertentu, misalkan tentang berhubungan dengan waktu, misalkan kalau misalkan harusnya kalau 1 bulan segini, kalau 10 bulan bagaimana, itu biasanya beberapa ada yang menggunakan konsep atau bentuk pangkat untuk rumusnya. Kemudian di sini ini perkalian berulang dari satu bilangan dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat bilangan bulat positif. Jadi kalau satu, dua, dua pangkat satu ya dua, dua pangkat dua dan seterusnya sampai dua pangkat enam dan seterusnya. Jadi kalau bentuk dua pangkat enam ini yang disebut dengan bilangan yang berpangkat. Duanya ini disebut dengan bilangan pokok, yang duanya ini kemudian eh, enamnya itu ditulis dengan disebut dengan pangkat atau eksponen. Jadi ya ini bentuk penulisannya. Kalau nilainya berapa ya dihitung 2 pangkat 1, 2 di sini ya. Kalau 2 pangkat 2, 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat 3, hah? 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 ini oke, 2 kali 2. 2 kali 2 ini penjabaran dari 2 pangkat 2, 2 kali 2 benih 2 kali lagi 2 sedina.
Oke, jadi 2 pangkat 3 itu 4. Mau 6 2 kali telok. Mau 2 pangkat telok 2 kali 2 kali 2 begitu. Kalau 2 pangkat 4 16. 2 pangkat 5 berapa pangkat 2? 2 pangkat 5 16 kali 2 30. 2 pangkat 6 64. Mau 2 pangkat 7 jadi 28. 2 pangkat 8 udah pas sekali. 2 pangkat 8 2 5 6. 2 pangkat 9 berapa? 5 2 1 512. 2 pangkat 10 hah? 10 2 4. Ini kalikan 2 terus kan ya? Udah 4 nih. Ini nilainya. Jadi nanti tentu pada beberapa soal itu kita tidak akan menanyakan nilainya itu berapa. Cuman yang penting kalian bisa paham bahwa kalau ya terutama ini sih memang kalau 2 kali 2 kebetulan kok coret pah 2 kali 2 yang ini yang kecil ini. Sehingga ketika ditanya 2 kali 3 2 pangkat 3 jawabannya hampir semuanya itu 2 kali 3. Oke, nah sebelum saya lanjut secara khusus untuk bilangan pokok 2 ketika dipangkatkan sebenarnya ini yang banyak digunakan pada teknologi sekarang. Jadi kalau misalkan kalian mengikuti ya harusnya pernah lah misalkan punya HP begitu. Ini biasanya kan RAM-nya berapa? RAM-nya 8 begitu. Memorinya berapa? 64, 32, 128 kan ya? Sesuai dengan ini sebenarnya. Bahkan 1 giga itu bukan 1000 MB sebenarnya, tapi 1024 sebenarnya. Jadi bilangan yang dipakai itu adalah hasil dari ini. Kan 512, 256 kan pada HP, pada laptop, pada hal-hal teknologi itu yang dipakai apa dasarnya ya menggunakan bilangan 2 ini sebenarnya. Ya. Jadi nanti kalau misalkan ditanya minimal tahu inilah pada 2 pangkat 5 itu berapa, terus 2 pangkat 10 berapa. Sehingga mun 2 pangkat pekto dimakan dari di sini kali 2 kali 2 sini 1 2 8 dan seterusnya. Jadi ini tentang penggunaan bilangan berpangkat terkhusus bilangan pokoknya 2. Dan ini tentu bilangan-bilangan yang lain misalkan 7 pangkat 5. Iya, 7 kali 7 kali 7 kali 7 sampai 5 kali begitu. Berapa hasilnya? Ya nanti dihitung usah pokoknya. Yaitu ya tentu sekali lagi bukan tidak butuh tapi tidak terlalu urgent untuk menghitung hasilnya ini. Cuman kenapa ini dihitung ya untuk menunjukkan bahwa pertama memang tidak terlalu sulit kalau bilangan pokoknya 2, kemudian ternyata di sini digunakan sebenarnya pada berkembang teknologi yang sekarang kita bisa rasakan. Oke, kemudian nah ini secara umum ditulis dalam bentuk seperti ini. A pangkat N itu ya A kali A sebanyak N kali. Ini tak muncul kedua. Ini tak. Cecer nggak? A pangkat N. Hanya ini disebut dengan bilangan pokok, N-nya disebut dengan pangkat. Ini tentu A pangkat N itu A kali A sebanyak N kali. Oke, sebelum ke hal-hal yang berkaitan dengan pangkat, ini untuk mengingat saja sebenarnya. Ini tentu apa namanya ke persamaan. Jadi kalau misalkan ada persamaan x pangkat 3, kemudian ditambah 2x kuadrat plus 3x plus 4. Nah, kalau ini dicarikan nilainya, berarti kita harus memasukkan untuk nilai x sama dengan 2. Maka di sini kita masukkan x-nya ganti dengan 2. Berarti di sini 2 pangkat 3 plus 2 kali 2 pangkat
plus 3 kali 2 tambah 4. 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 2, 4 kali 2, 8 juga. 3 kali 2, tambah. Berapa hasilnya? 2. Oke. 26. Kemudian di sini untuk X-nya min 1, kemudian Y-nya 2. Nah, kalau kita masukkan di sini 3 kalikan min 1 pangkat 3. X-nya min 1 ya. Plus 2 kalikan pangkat 2 kali Y-nya 2 tambah 3 X-nya min 1, Y-nya plus 4 kalikan 2 pangkat. Oke. Berapa di sini? Min 1 pangkat 3. Hah? Min 1. Jadi kalau min 1 kalau pangkatnya genap misalkan 2, min 1 kali min 1 hasilnya berapa? Plus 1. Jadi kalau negatif sebenarnya sama mengangkatkan langsung biasa, cuman kalau negatif bilangannya tergantung dari pangkatnya. Kalau pangkatnya genap hasilnya positif. Kalau ganjil misalkan min 1 pangkat 3, berarti kan min 1 kali min 1 kali min 1. Ini kali ini plus 1, kali ini min 1 hasilnya. Jadi kalau pangkatnya ganjil maka hasilnya negatif. Kalau genap pangkatnya positif. Sini berarti min 1 pangkat 3, min 1 kali 3, min 3. Min 1 pangkat 2, 1 kali 2, 2 kali 2 di sini. Oke. 3 kali min 1, 3 kali min 1, min berapa? Telok kali min situng. Sepatu. Petas. Katanya bos mau minjem bos katanya. Oh, Mustafa. Oke, saya lanjut ya. Di sini ini berapa? 2 pangkat 2 ini 4 kali min 1 min 4. Min 4 kali 3 min 4 kali 3 min 4 kali 3 min 4 kalikan 3. Min 12 ya. 2 pangkat 3 8 kali 4 belum kali Pak. Berapa? 32. Berapa ini hasilnya? Min 3 tambah 4 berapa? 1 tambah min 12. Hah? Berapa? Min 11. Min 11 tambah 32. Min 11 tambah 32. Berapa hasilnya?
Ini kan sama saja dengan 32 dikurangi 11. Berapa ini? Hah? 30. Ya teman tak tahu hitungannya ke dong. Di nama kunden badan yang mana ngenang abai. Hoi, siap ngarengar. Lamun tak ngiding akil nang nang deh ya. Dasar saya ngiding akil nama tak terganggu. Oke, jadi di sini 32 dikurang 11 ini 20. Oke, jadi ini sebenarnya siapa namanya penggunaan bentuk pangkat. Nah, pada bentuk pangkat ini yang akan kita bahas sebenarnya terutama tentang sifat-sifat ini. Yang pertama, kalau pangkatnya negatif, jadi kalau tadi kan pangkatnya yang positif, yang bilang bulat yang positif. Kalau pangkatnya negatif, kita ubah menjadi seperti ini. Kalau ada di bawah, misalkan 1/A pangkat min N, ya ke atas A pangkat N begitu. Yang penting, kalau kemarin kita belajar apa namanya bentuk desimal, bentuk pecahan, pembilang dan penyebut, kalau ada pembilang ya pindah ke penyebut begitu kalau negatif. Dan ketika sudah positif ya dihitung berapa menggunakan konsep yang tadi begitu. Jadi intinya kalau pangkatnya masih negatif maka harus dipositifkan terlebih dahulu. Kemudian kalau pangkatnya 0 maka ini sama dengan 1. Berapapun bilangannya, positif, negatif, pecahan, desimal, apapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 10.000 pangkat 0 ya tetap sama dengan 1. 127 pangkat 0 ya tetap sama dengan 1. Negatif, desimal, pecahan ketika dipangkatkan 0 sudah pasti sama dengan 10.000. Oke, kalau yang pangkat negatif ya misalkan 2 pangkat min 3, maka ini sama dengan 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8. Berarti 2 pangkat min 3 itu sama dengan 1/8. Gitu. Kemudian kalau bilangan pokoknya sama, kemudian operasinya dikalikan, pangkatnya berbeda, maka ditambahkan pangkatnya. Contohnya 2 pangkat 2, dikalikan 2 pangkat 3. Maka ini sama dengan 2 pangkat 2 tambah ya, sama dengan 2 pangkat. Kalau ini dikalikan. Kalau dibagi, maka pangkatnya dikurangi. 2 pangkat 2 dibagi dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 2 min 3. Hasilnya 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 harus dipositifkan. Maka ini sama dengan 1/2 pangkat 1. Atau tidak usah ditulis gitu. 1/2. Kemudian kalau bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan, maka untuk menyederhanakan sebenarnya kalau mau dihitung hasilnya lebih baik ya dipangkatkan dulu kemudian dipangkatkan lagi begitu. Cuman kalau yang diminta hanya penyederhanaan bentuk pangkatnya, maka langsung dikalikan pangkatnya. Misalkan 5 pangkat 2 dipangkatkan 7. Berarti ini kalau sekali lagi kalau dihitung ya dipangkatkan dulu di sini 5 pangkat 2 berapa, kemudian hasilnya pangkatan 7 begitu. Cuman karena di sini kita hanya mau menyederhanakan sebenarnya, maka di sini 5 kali pangkat 2 kali 7. Berarti ini 5 pangkat berapa? 14. Kalau bilangan pokoknya yang dikalikan kemudian dikurung begini, maka masing-masing dipangkatkan. Untuk apa? Untuk menyederhanakan salah satunya. Contohnya misalkan 6 pangkat gak usah kurung ya. 6 pangkat 5 misalkan. Kita butuh 2 misalkan. Maka kita mecah ini 2 kali 3. 6 itu kan 2 kali 3 ya. Pangkat 5. Berarti ini sama dengan masing-masing dipangkatkan 2 pangkat 5 kalikan 3 pangkat 5. Di ini beberapa sifat untuk
jika pangkatnya bulat, bulat positif, bulat negatif, dan 0 kan juga kemarin termasuk bilangan bulat juga kan ya. Oke, jadi ini beberapa sifatnya. Nah, untuk ini contohnya. Jadi kalau yang ini ini kan sudah sama ya. Berarti dia apa kan? 2 pangkat 3 tambah 4. Berarti 2 pangkat 7. Kalau ini dibagi. Berarti X pangkat 3 dikurangi ya 8. Berarti X pangkat min 5 atau sama dengan 1 per X pangkat. Nah, kalau seperti ini apa dikalikan semua sebenarnya. Jadi yang bukan dijumlahkan. Kalau dijumlahkan misalkan bentuknya 2x pangkat 3 y, kemudian ini misalkan ditambahkan, kemudian di sini min 3x kuadrat plus y pangkat 3, maka masing-masing ini dikalikan ini sama ini sama ini gitu, ini sama ini sama ini. Tapi di sini dikalikan semua. Jadi langsung hasilnya berapa? Yang yang tidak ada variabelnya dikalikan, yang variabel sama dikalikan juga dengan konsep yang ini. Jadi kalau digabung 2 kali min 3. Kemudian di sini X pangkat 3 kalikan X pangkat 2. Kemudian di sini ada Y kalikan Y pangkat 3. 2 kali min 3 dikalikan min 6. X pangkat 3 kalikan X pangkat 2 X pangkat 3 tambah 2 atau sama dengan 5. Yang ini Y pangkat berapa? 3. Ini pangkat berapa di sini? Kalau tidak ada itu berarti pangkat 1. Berarti 1 tambah 3 itu ini adalah bentuk sederhananya. Bisa dipahami ya? Nah, sama halnya dengan ini, kalikan ini kalau kita rubah dalam bentuk perkalian 2x kuadrat y plus 3x y kuadrat dikalikan dengan min 4 x pangkat 3 y pangkat 2. Maka ini yang saya maksud tadi. Ini kalikan dengan ini, kemudian nanti juga ini juga hasilnya dikalikan. Berarti yang pertama mengalikan ini 2 x y kalikan dengan min 4 X pangkat 3 Y kuadrat. Ditambah ini sama ini. 3 min 4 X kalikan nah X pangkat 3, kemudian di sini Y kuadrat kalikan dengan Y kuadrat juga. Nah, ini langsung saya gabung X-nya, ini masih yang asalnya. Mulai. Ini 2 kali min 4 berapa? 2 kali min 4 berapa? Min 8. X pangkat 2 kalikan X pangkat 3 5. Y kalikan Y pangkat 2 3. Oke. Yang ini 3 kali min 4 min 12. Nah, di sini plus min 12 atau langsung saya tulis min 12. Ini berarti X pangkat ini 1 tambah 3 berarti 4. Y-nya juga pangkat. Nah, karena di sini tidak sama, ya sudah biarkan saja. Seandainya misalkan 3 X kuadrat Y plus 5 X kuadrat Y, maka ini bisa dijumlahkan sama dengan 8 X kuadrat Y. Tapi di sini tidak ada yang, walaupun misalkan X-nya saja yang sama, Y-nya beda, ya sudah tidak bisa dijumlahkan. Tapi kalau semuanya sama, variabelnya bisa ditambahkan. Oke, itu beberapa contoh dari sifat-sifat untuk bilangan dalam bentuk pangkat. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Bentuk akar. Bentuk akar, ya bentuk akar yang kayak gini bentuk akar.
untuk akar kosong ya. Nah, ini seperti yang saya katakan kemarin, kalau pangkat itu tidak ditulis berarti pangkat 1. Nah, kalau bentuk akarnya seperti ini sebenarnya biasanya dituliskan di sini akar pangkat 3 dari 8 misalkan. Jadi kalau ini sebenarnya akar kuadrat, akar pangkat 2 di sini. Jadi makanya kemarin juga saya sudah singgung akar 9 itu sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 kuadrat itu sama dengan 9 begitu. Jadi sebenarnya di sini akar kuadrat atau di sini akar pangkat 2 merupakan kebalikan dari bentuk kuadrat. Nah, bentuk akar ini yang akan kita bahas adalah bentuk operasi aljabarnya, bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di mana di sini adalah bentuk akar. Juga nanti ini akan kita bahas merasionalkan penyebut. Jadi kalau ada bilangan bilangan pecahan, tetapi yang di bawahnya masih ada bentuk akarnya, maka itu belum disebutkan bilangan yang rasional. Jadi misalkan akar 2/2, karena di sini yang di bawah tidak ada bentuk akarnya, maka ini sudah rasional sebenarnya. Tapi kalau misalkan 2 per akar 2, maka ini yang harus kita rasionalkan terlebih dahulu gitu. Nah, untuk operasi-operasinya, jadi di sini bentuk umumnya, jadi bentuk akarnya ini harus sama, seperti halnya variabel. Kalau bentuk akarnya sama, maka tinggal menjumlahkan yang ini. Akar X, di sini akar X, maka menambahkan A dan B-nya. Pengurangan sama, yang penting di sini sama persis. Maka mengurangkan yang di luar akarnya. Kalau perkalian ya, kalau ini contohnya misalkan 2 akar 2 ditambah akar 2. Ini kan berarti di sini ada 1 ya. Berarti 2 tambah 1. Berarti ini 3 akar. Kemudian ini juga sama, 3 akar 5 dikurangi 8 akar 5. Berarti di sini 3 dikurangi 8 akar 5 sama dengan min 5 akar 5. Kalau ini apa namanya? Bilangan yang dikalikan langsung untuk akarnya. Contohnya misalkan akar 3 dikalikan akar 6. Maka ini sama dengan akar 3 kali 6. 3 kali 6 berapa? Akar 18. Nah, kalau bisa disederhanakan itu bilangan kuadrat itu paling sederhana kalau misalkan kalian mengingat 2 kuadrat itu berapa? 4. 3 kuadrat 3 kuadrat. Kalau 4 kuadrat. Kalau 5 kuadrat. 6. 7. 7. 7 kuadrat. 4. 3. 9. 9 kan ya? Kalau 8 kuadrat. Berapa? 8 kuadrat. Belok kali belok. 6. 9 kuadrat. 10 kuadrat. Artinya ini yang disebut dengan bilangan kuadrat 4, 9, 16. Karena ini kan ada nilainya. Jadi kalau misalkan ada 18. 18 ini bisa nggak disederhanakan? Salah satunya angka ini. Misalkan 18 itu sama dengan 4 kali berapa? 18 itu bisa nggak 4 kali berapa? Nggak bisa. Atau 18 itu 18 bagi 4 berapa? 2 kali 9 yang bisa ya. Kalau 4 kan nggak bisa. Berarti di sini 2 kali 9. Nah, sesuai sifat ini 2 kali 9 itu berarti akar 2 kali akar 9 berapa? Berarti ini 3 akar 2 gitu. Bisa disederhanakan. Jadi akar 18 itu bisa disederhanakan menjadi 3 akar
Nah, kalau yang ini sebenarnya konsep dari akar kuadrat. Jadi kalau yang D ini akar 5 kali akar 5 itu ya sesuai sifat yang ketiga. Berarti ini 5 kali 5. 5 kali 5 itu 25. 25 itu 5 kuadrat. Kalau dibuka akarnya 5 pangkat 2 per 2. Jadi sama dengan 5 begitu. Jadi kalau akar 5 kali akar 5 pasti 5 hasilnya begitu. Akar A kali akar A, ya A nanti hasilnya. Akar 7 kali akar 7, berapa hasilnya? Akar 7 kali akar 7, iya akar 49, 7. Jadi, cengang rek aja ngaki apa tidak remeh. Kok anu teh. Jadi, akar A kali akar A, ya A hasilnya begitu. Akar 5 kali akar 5, ya 5. Akar 7 kali akar 7, akar 11 kali akar 11, 11. Iya. Maksudnya iya, seperti kan aku. Tak buru cengang ki ngarame cek ngene. Tinggi sih. Ya, jadi ini konsepnya. Jadi akar yang sama. Jadi nanti misalkan ketemu menyederhanakan ketemu dengan perkara yang sama ya diarahkan ke sini biar apa? Ya tentu bilangan bentuk akar dan tidak bentuk akar lebih sederhana yang tidak ada akarnya begitu. Nah, kalau pembagian ya sama dengan perkalian. Jadi akar 9 dibagi akar 9 kan ada ya. Akar misalkan 12 dibagi akar 3. Berarti akar 12 bagi 3. 12 bagi 3 berapa? 4. Akar 4. Jadi intinya begini. Kalau yang ini dikalikan semua, bahkan ini bisa lebih disederhanakan akar A kali B, C kali AD. Ini operasi aljabar bentuk akar. Pertama, kalau perkalian pembagian ini mungkin lebih bisa langsung karena ya tinggal dikalikan langsung begitu, dibagikan langsung. Kalau penjumlahan dan pengurangan di sini harus disamakan dulu bentuk akarnya harus disamakan terlebih dahulu. Contoh, misalkan yang ini, kalau ini kan sudah sama ya. Ini akar 2, ini akar 2, berarti di sini berapa? 3 tambah 4 akar 3 tambah 4 berapa? Yuk, akar. Oke. Yang kedua, akar 8, akar 32. Bisa nggak? Nggak bisa. Yang nggak bisa, dia mau bisa tadi Pak. Tanya Aki coba dari kemarin. Nggak bisa, ya wes nggak bisa ya lanjut. Ya. Tapi ya perlu diperhatikan, bisa nggak akar 8 itu disederhanakan dengan cara yang kayak tadi? Mencari bilangan karena 8 itu kan kalau sebelumnya tidak termasuk yang di sini 8. Jadi tidak ada hasilnya. Tapi bisa nggak disederhanakan mengalihkan dengan 4, dengan 9, dengan 16, dan seterusnya. Kalau 8 itu berapa kali berapa berarti? 4 kali 2. Kalau 32? Kalau 32 berapa? Mencari bilangan salah satunya yang di sini. Kalikan berapa? 8 kali 8 kali 4. Atau ada yang lebih besar nggak? 8 kali 4. 8-nya sendiri 4 kali 2. Atau kan 32 itu bisa kita tulis dengan 16 kali. Nah, dengan konsepnya tadi, akar 4. Akar 4 berapa? Berarti tersisa 2 di dalam, 2 4-nya ini keluar jadi 2. Kemudian 16-nya keluar jadi akar 16 berapa? 4. Berarti 4 akar 2. Nah, ini sudah sama, tinggal menjumlahkan yang ini. Berarti ini sama dengan 6 akar
Jadi samakan terlebih dahulu, cari bentuk yang paling sederhana. Kalau misalkan masih bisa sesederhana mungkin. Kalau yang ini, kalau kita disenakan melihat ini, jadi 8-nya 2 akar 2. Kemudian 32-nya 4 akar 2. Ya, ini akar 8-nya menjadi 2 akar 2, 32-nya 4 akar 2. Nah, ini kan dikalikan. Nanti tinggal 2 kali 4 berapa? 8. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti ini ya kalau misalnya mau dihitung akar 8 kali akar 32 berapa? Ya 8 kali 32. Berapa 32? 8 32. Beluk kali 32 berapa? 8 kali 3 24. 40. 8 kali 2 16. Berarti 25. Kalau 256 berapa? Ya dihitung. Ternyata di sini ketemu 16. Itu boleh. Yang keempat pembagian. Berarti ini akar 32 bagi 8. 32 bagi 8 berapa? 4. Akar 4 itu? Kalau yang ini akar semua. Popolong lebih. 5 kali 10 per 5 kali 10? 50 bagi 2? 25. Akar 25? 5. Iya 5. Iya 5. Benar. Oke. Seperti ini. Nah, kemudian kalau tadi ini adalah operasi aljabarnya, penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, ini merasionalkan pecahan bentuk akar. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kalau pecahan penyebutnya mengandung bentuk akar, berarti dapat disenangkan dengan merasionalkan bentuk akarnya atau ya penyebutnya itu agar tidak ada akarnya. Di sini dikasih caranya. Jadi kalau misalkan ada bilangan, ini kan asalnya ada bilangan kemudian dibagi bentuk akar. Cara menghilangkan bentuk akarnya bagaimana? Dikalikan dengan akar itu sendiri. Begitu. Jadi seperti halnya misalkan 2 per akar 3. Maka sesuai konsep ini dikalikan dengan akar B-nya. Berarti di sini kali akar 3 kali akar 3. Akar 3 kali akar 3? Hah? Akar 3 kali akar 3? Tadi akar A kali akar A sama dengan akar 3 kali akar 3? 2 kali akar 3? Ya tetap 2 akar 3. Oh. Kalau berbeda sudah bisa di kan. Jadi bilangan asalnya kan 2 per akar 3. Nah, cara menghilangkan akar 3-nya ya dikalikan dengan akar 3 itu sendiri. Tapi kalau yang di bawah dikalikan, di atas juga dikalikan. Sama halnya dengan kemarin penjumlahan pecahan itu. Untuk menjumlahkan atau mengurangkan pecahannya penyebutnya harus sama. Ya, menyamakannya ya dikalikan. Berarti kalau di bawah dikalikan, di atas juga kalau bentuknya ternyata akarnya tidak sendirian misalkan, bareng. Contohnya 2 ditambah berapa begitu. Nah, di sini 2 per 3 plus akar 2. Cara menghilangkan akarnya adalah dikalikan dengan bentuk sekawan katanya bentuknya namanya ini. Jadi kalau ini asalnya, maka dikalikan kawannya itu tidak sama persis, tapi harus kalau di sini plus, yang di sini min. Sebaliknya kalau di sini min, nanti bentuk yang ketiga yang di sini plus.
Begitu saja. Nah, nanti tanpa harus mengalihkan semua B kali B dan seterusnya, di sini langsung diberikan B kuadrat min C. Jadi kalau bentuknya seperti ini sama dengan 2 per 3 plus akar 2, maka bentuk sekawannya berapa? 3 min akar 2. Di atas juga sama, akar 2. Maka di sini ini dikuadratkan, 3 kuadrat itu berapa? Berapa? 3 kali 3, 9. Dikurangi C-nya berapa di sini? Wah, akar 2 kali akar 2 ya 2. Yang di sini berapa? Kalikan semuanya. Jadi 2 kali 3, 6 min 2 akar 2. Hasilnya yang di atas tetap min 2 akar 2. Di bawah 9 kurangi 2 ini. Tuh. Wes, nggak ada bentuk pokok yang penyebutnya sudah tidak ada bentuk akarnya. Gitu. Di atas beda akar bertambah torot. Sepenting di penyebutnya itu sudah hilang bentuk akarnya. Jadi caranya ini adalah merasionalkan pecahan itu adalah menghilangkan akar pada penyebut atau di bawahnya. Kalau satu tadi tidak ada temannya langsung dikalikan dengan bentuk akarnya. Kalau ada temannya dikalikan langsung beda tanda. Nah, kalau di bawah ternyata temannya sama-sama bentuk akar, ya sama saja sebenarnya. Malah lebih mudah harusnya. Contohnya misalkan 2 per akar 2 ditambah akar 3. Berarti ini 2 per akar 2 ditambah akar 3. Maka sekawannya berapa? Akar 2 min akar 3. Akar 2 min akar 3. Sorry, akar 3. Nah ini berarti ini akar 2 kali akar 2. 2. Akar 3 kali akar 3. Ini. Jadi di sini 2 kalikan akar 2 min akar 3. Begitu. Tinggal ini dikurangi hasilnya berapa begitu. Jadi yang penting sekali lagi yang di bawah sudah tidak ada bentuk akarnya. Nah, untuk ini silakan dicoba terlebih dahulu. Oke, jadi kalau ini tadi kan 3 kalikan 3 min akar 2 per 7 ya. Oke, yang nomor 3 sama sebenarnya. 4 per akar 2 min akar 5. Sekawannya berapa? Sekawannya akar 2 plus akar 5. Ini juga akar 2 plus akar 5. Berarti hasilnya akar 2 kali akar 2. Akar 5 kali akar 5. Sudah gitu saja. 4 ini akar 2 plus akar 5. Hasilnya berapa? 2 min 5? 3. Ini tetap mau dikalikan atau enggak itu terserah. Kalau dikalikan berarti 4 akar 2 plus 4 akar 5 per min akar min 3. Yang penting yang di bawah sudah tidak ada bentuk akarnya. Yang nomor 4. Nomor 4 akar 3 tambah akar 5 plus akar 7. Di sini sekawannya berapa berarti? Akar 7 ya? Sorry, akar 7 juga ini, akar 7. Berarti yang di bawah 7. Sudah selesai urusan. Tinggal ini kalikan jadi akar 3 kali akar 7. Akar 2, 1. Akar 5 kali akar 7, 35. Sudah begitu selesai. Yang nomor 5. Akar 5 min akar 2. Ini yang akar 5 plus akar 2. Sekawannya berapa? Sekawannya berapa berarti ini? Akar 5 min akar 2. Ini juga sama akar 5 min akar 2. Oke, yang bawah berarti 5 min. Yang atas ya ini kali ini
Akar 5 kali akar 5, 5. Akar 5 kali akar min akar 2, min akar 10. Min akar 2 kali akar 5 juga min akar 10 juga. Akar 2 kali akar 2, 2. Plus yang bawah 5 kurangi 2, 5 tambah 2. Ini karena sudah sama, min akar 10, min akar 10 berapa berarti? Hah? Ini kalau dikalikan. Min min 2 akar 10. Karena ada 2 ini, min 1 akar 10, min 1 akar 10. Berarti sudah ini adalah hasilnya. Ada pertanyaan? Nah, kalau tadi pangkatnya kan bilangan bulat, positif, negatif, dan nol. Nah, kalau ini pangkatnya akar, ini bisa dirubah dalam bentuk pangkat. Kalau bentuk akar bisa dirubah dalam bentuk pangkat, cuman kita bisa merubahnya dalam bentuk pangkat pecahan. Jadi kalau A pangkat M per N itu seperti ini prosesnya. Ini sama dengan A pangkat M akar dari N. Jadi sekali lagi, kalau bentuknya seperti ini, 4 itu sama dengan 4. Pangkatnya di sini 1, yang di sini 2. Berarti per 2. Kalau sudah jelas misalkan akar pangkat 3 dari 7 pangkat 2. Berarti 7 pangkat 2 per 3. Ya di sini pangkatnya, di sini jadi yang penyebut dari pangkatnya begitu. Kalau ini ya sama, kalau ini kan dipangkatkan hasilnya. Jadi seperti itu. Kalau di apa bilangannya ini ya dikalikan masing-masing sama kayak tadi sebenarnya konsepnya. Jadi kalau contohnya kalau ini berarti berapa? Ini sama dengan 2 pangkat 2 pangkat 6 per 3 atau sama dengan 2 pangkat 6 bagi 3 berapa? 6 bagi 3 hasilnya berapa? Kalau yang ini 128 itu bisa kita sederhanakan berapa pangkat berapa? 128 itu berapa pangkat berapa? 2 pangkat 7. Kalau 5 tadi 32. 6 64. 7 128. Oke, berarti di sini 2 pangkat 7 kalikan 1/4. Berarti 2 pangkat 7 per sudah boleh juga. Oke, sudah. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, pertama ini tugas. Dikumpulkan minggu depan. Kemudian ini semuanya tadi saya record. Kalau ada yang pengen tahu, silakan nanti insya Allah akan saya upload ke YouTube mungkin. Nanti kalian mungkin mau lihat di Jongo. Mungkin kun terong tinggal suara wes tak usah. Bentar ya. Yang kalau pengen tahu silakan nanti dipelajari lagi. Ini semuanya saya rekam. Ya, kelompok. Satu kelompok, ya. Satu kelompok satu orang. Oke, terakhir sebelum saya akhiri, ini kan ada 8. Kira-kira kalau misalkan kita mau kerjakan satu saja, mau pilih yang berapa sekarang? Nomor berapa?
Marah lah milih. So, nomor berapa? 7. Nama laki Anda. Montak satu suara ya wis lah kerja gini pira. Ya, dikerjakan langsung ya. Apa mau milih masih? Iya, mohon kau serang milih sembilan. Iya ada 9 sih kau usah gawe soal. Hah? Oh ya wes sudah. Oke saya akhiri ya. Hah? Iya, oke nomor 7. Alamina kuning TV. Ini langsung mari ya. Oke perhatikan. Ini kan perkalian. Perhatikan perkalian. 3 kali 4 12. Akar 3 kali akar 2 akar 6 per 6 akar 6. Ini sama ini habis 12 bagi 6 2. Selesai sudah. Sebenarnya semuanya gampang. Penter, penter Meler, alhamdulillah selesai. Sudah di ini ya, di apa? Foto pada rumah. Sudah ya? Minggu depan ngumpulkan semuanya. Kalau itu, ah, iya mon tujuh banyak, mon tujuh jawab sekolah tujuh pun. Si aku nggak rawat toh kerja kisah situ, laku situ mahar sampai lebih dulu. Nah. Saya akhiri dulu ini recordnya. Bertahan. Ano ba 'to? Tapon mo 'to?